Kiranya Kristus boleh dipermuliakan lewat pemberitaan firman sebentar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup, Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan mohon. Amin. Ya, selamat malam teman-teman. Biasanya selamat siang ya. Beberapa bulan yang lalu kita menyapanya selamat siang. Saya share screen dulu. Oke, seperti tadi IL bilang, kita akan bahas tema tentang telling truth ya. Ini bicara soal bagaimana kita bisa telling the truth kan lawannya berdusta ya atau berbohong ya. Jadi kita akan bahas tema itu. Nah, teman-teman, Bang Saat ajak kita untuk membuka Alkitab. Ya, di sini sebenarnya saya sudah tampilkan juga ya di slide. Ada 2 bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan menjadi dasar untuk pembahasan topik kita. Yang pertama dari Keluaran 20 ayat yang ke-16, saya akan bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ini 10 titah ya. Lalu yang kedua teman-teman dari 2 Timotius pasal yang ketiga 1 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. LAI memberikan judul Keadaan Manusia pada Akhir Zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya, demikian firman Tuhan. Nah, teman-teman, ngomong-ngomong soal kejujuran atau kebohongan sebagai lawannya, saya pernah bertanya-tanya begini, teman-teman, apakah dunia yang kita tinggali ini gitu ya, akan jadi dunia yang lebih baik, dunia yang lebih indah tanpa kebohongan? Saya nggak tahu teman-teman pernah memikirkan nggak pertanyaan ini ya. Apakah kalau kemudian semua orang jujur begitu ya, dunia ini akan lebih baik, lebih indah? Kira-kira menurut teman-teman seperti apa? Lebih baik? Siapa yang bilang lebih baik? Silakan resen, bukan resen, kasih jempol atau apa? Ada? Pada takut semua ya, nanti kalau dibilang enggak juga bang, wah berarti boleh bohong dong begitu ya. Nah teman-teman, Bang Sat mau share satu klip teman-teman. Jadi mungkin ini jadi satu klip yang memicu saya begitu ya untuk mempertanyakan pertanyaan ini. Sebenarnya kalau dunia itu tanpa kebohongan, apakah dunia jadi lebih baik ya? Nah, sebentar kita akan lihat klipnya ya. Sudah muncul ya? Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he is not tired.
He lies that he is not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Oke, tersedia tisu teman-teman di samping teman-teman. Oke, ya teman-teman, ini pertanyaan menarik ya. Apakah dunia akan lebih indah sebenarnya, lebih baik tanpa kebohongan? Wah, kalau papanya tadi jujur ya, mungkin ya nggak seharu tadi ya ceritanya ya. Nah teman-teman, sebelum lebih jauh begitu ya ngomong tentang kebohongan atau kejujuran yang lebih diharapkan begitu ya, saya akan menjelaskan sedikit teman-teman. Sebenarnya kalau ngomong soal bohong itu ada beberapa jenis atau beberapa bentuk teman-teman ya. Yang pertama teman-teman itu adalah jocular lie gitu ya, atau bohong bukan demi ya, bohong dalam konteks bercanda gitu ya. Ya misalkan dulu saya pernah dibecandain sama teman-teman saya, "Oh ganteng lo, lu hat lu difitnah hat," begitu ya. Jadi maksudnya gue nggak ganteng begitu ya. Jadi kadang-kadang dalam persahabatan teman-teman atau dalam pergaulan kita gitu ya, itu biasa aja begitu ya, bohong memang dalam tanda kutip bukan intensinya untuk merugikan atau melukai, memang dalam konteks bercanda gitu ya. Dan saya pikir teman-teman kita dalam konteks sehari-hari juga bukan cuma di dalam pergaulan, bahkan di dalam konteks kehidupan bergereja gitu ya. Ya seringkali hal seperti ini justru kita butuhkan gitu ya. Saya pernah dengar satu orang pengkhotbah, dia mengatakan, "Kalian tahu gak kalau Yesus hidup zaman sekarang, saya yakin dia pasti adalah orang yang suka ngejokes," gitu ya. Karena teman-teman kalau Yesus tuh kaku, pasti nggak mungkin berteman sama orang berdosa ya, sama perempuan sundal, orang tukang mabuk dan seterusnya. Sedangkan Injil menceritakan Yesus tuh kawan teman sepermainannya orang-orang seperti itu. Jadi teman-teman dalam kehidupan tuh ada tuh jenis kebohongan yang pertama seperti ini gitu ya, kebohongan dalam konteks bercanda. Yang kedua itu namanya polite lie teman-teman. Nah ini kebohongan dalam konteks kita beretika. Saya 3 tahun lalu tuh pernah diajak, sebenarnya ini karena hutang budi ya. Jadi waktu saya menikah tuh ada satu teman baik saya di Surabaya begitu ya. Dia datang ke Jakarta gitu. Jadi waktu dia nikah 1 tahun berikutnya gitu ya, saya dalam tanda kutip nggak enak lah kalau tidak datang ke pernikahannya. Tapi masalah nikahnya di Bali teman-teman. Jadi di Bali ongkos pesawat aja pulang pergi udah berapa gitu ya. Nah waktu itu demi menghemat begitu ya, saya memutuskan untuk tidak tinggal di hotel begitu ya, tapi tinggal di anak persekutuan mahasiswa lah, kosannya begitu ya. Jadi saya numpang di kontrakan salah satu anak persekutuan mahasiswa, karena kan yang menikah ini staf perkantas juga ya, saya dari perkantas begitu ya. Lalu kemudian saya tinggal dikasih kamarnya teman-teman, kamarnya itu sempit. Kamar saya sih sebenarnya nggak gede-gede banget begitu ya, tapi nggak sesempit itulah. Teman-teman yang mungkin pernah ngekos tuh mungkin bisa membayangkan begitu ya apa yang saya maksud. Nah saya semenjak menikah, sebelum menikah juga ya, sudah terbiasa kalau tidur tuh pakai AC. Jadi kalau nggak pakai AC itu gerah begitu ya. Nah di situ kan yang namanya anak kosan, masa ngarepin pakai AC begitu ya. Udah ya tau lah kamar mahasiswa cowok tuh, ya saya bukan mau mengatakan pasti jorok, bau dan berantakan semua, tapi mostly ya kurang asik lah.
untuk tinggal begitu ya. Tapi waktu itu teman-teman for the sake untuk etika begitu ya. Wah bang, sorry ya bang ya, semoga nyaman ya bang. Wah santai, asik kok begitu ya. Nangkap teman-teman itu polite lah ya teman-teman. Padahal buat saya tidak nyaman, udah gerah sekali, pengap gitu ya. Tapi masa sih saya bilang, oh kamar lu sumpek banget sih gitu ya, bau apa gitu, bau pakaian yang udah berapa hari sengaja dipakai begitu ya. Itu kan nggak etis gitu ya. Lu udah numpang, udah apa numpang nginep di rumah dia, masa ngomong kayak begitu ya? Atau kalau teman-teman diundang misalkan makan malam di camer begitu ya, camer yang masak gitu tiba-tiba dia nanya selesai makan gimana nak enak gak, wah nggak enak gitu ya. Ya udah kamu gak usah datang lagi, gak usah deketin anak saya ya. Teman-teman ada juga dalam konteks kehidupan sehari-hari kita tuh polat lah ya. Jadi berbohong tuh dalam konteks etika, etos teman-teman. Nah yang berikutnya tentu saja teman-teman yang seringkali kita harap kita tidak hidupi gitu ya, malicious lie. Ini berdoa lagi, berbohong yang memang intensinya untuk berbuat jahat begitu ya. Berbohong dalam konteks memfitnah begitu ya. Atau misalkan kita yang nyolong, kita nggak ngaku begitu ya. Atau kalau kita makan di warung kopi di dekat rumah kita gitu ya, kita makan gorengan, kita makan 5, terus ibunya nanya berapa tadi gorengannya, oh cuma 2 begitu ya. Itu malicious lie teman-teman. Jadi kalau kita makan 5 ya bilang 5, jadi bilang 3 dan seterusnya. Termasuk juga korupsi dan segala macam, termasuk mungkin kalau teman-teman yang kerja gitu ya. Saya dulu pernah kerja sebelum kerja jadi hamba Tuhan begitu ya, sempat kerja di dunia profesi. Yaitu malicious lie itu sudah terbiasa terjadi begitu ya. Misalkan transaksi yang disengaja supaya tidak dicatat dalam pendapatan yang kemudian bisa dilaporkan pajaknya begitu, itu malicious lie. Nah yang terakhir teman-teman, ini mungkin yang agak-agak saru begitu ya. Kalau teman-teman mungkin pernah dengar istilah white lie ya, itu mungkin dalam area situ lah. Ada yang mengatakan itu namanya lie of necessity gitu ya, kebohongan yang seharusnya dilakukan begitu ya, karena ya sudah seharusnya dilakukan seperti itu. Contohnya begini teman-teman, misalkan dalam konteks perang begitu ya, atau dulu dosen saya tuh cerita tentang misalnya waktu dalam konteks Holocaust Nazi ya, ketika mereka pengen membunuh jutaan orang Yahudi begitu ya. Misalkan teman-teman satu waktu begitu ya, kalian bukan orang Yahudi begitu ya, tapi entah kenapa teman-teman dekat bersahabat sama beberapa orang Yahudi dan teman-teman tahu mereka orang benar begitu ya, mereka nggak pantas untuk dihukum mati begitu ya, dan entah gimana dia ngumpet di rumah kita. Tiba-tiba tentara Jerman datang ke rumah kita gitu ya, lalu kemudian kamu lihat gak ada orang begini kayaknya dia ngumpet di tempat kamu deh begitu ya. Teman-teman dalam posisi seperti itu kira-kira kita akan jujur apa bohong gitu ya. Itu dilematis banget ya. Nah ini teman-teman termasuk lie of necessity begitu ya. Nah memang dalam konteks seperti ini ada beberapa pandangan teman-teman, sikap kita tuh seperti apa. Ada yang mengatakan ya udah jangan bohong begitu ya. Ya udah mendingan kamu bilang aja ya, lihat cari aja Pak sendiri begitu ya. Geledah aja nih rumah saya nih, cari di mana, kalau ketemu ya silakan tangkap begitu ya. Jadi ada orang yang posisinya seperti itu. Tapi ada orang yang mungkin memilih posisinya yang kedua teman-teman. Dia memilih untuk melakukan terjadinya kejahatan yang lebih kecil daripada untuk mencegah kejahatan yang lebih besar. Contoh teman-teman, kebohongan seperti itu sama pembunuhan ya, walaupun semua dosa itu tetap dosa begitu ya. Kira-kira menurut teman-teman dampak yang lebih serius yang mana? Kira-kira Tuhan akan lebih mengampuni kita tuh kalau kita bohong atau kita membunuh sih? Ribet juga ya jawabnya ya. Nah tapi ada orang-orang yang punya prinsip teman-teman, ya daripada terjadi pembunuhan ya gue bilang aja bohong begitu ya, gue nggak tahu gitu ya. Nah ada orang yang ambil posisi seperti itu. Nah teman-teman, apakah ini ada contohnya di Alkitab? Saya pikir ada beberapa gitu. Contohnya teman-teman kalau pernah ingat kisah Daud, dia pura-pura gila. Itu kan raja, saya lupa namanya. Kamu Daud ya, bukankah ini
Yang orang pada muji-muji si Saul bunuh segini, dia bunuh lebih banyak begitu ya. Ternyata dia pura-pura gila, entah gimana caranya. Dia bohong teman-teman. Dan menariknya Alkitab tidak secara eksplisit mengatakan kalau apa yang Daud lakukan waktu itu salah. Dan saya membayangkan kalau waktu itu Daud jujur teman-teman, akhirnya dia dibunuh pasti. Karena itu kan raja musuhnya orang Israel teman. Ya kalau dibunuh ya selesai dong hidup Daud. Padahal Daud di 1 Samuel 9, Tuhan tetapkan dia untuk menjadi raja menggantikan Saul. Jadi ngerti ya teman-teman, law of necessity gitu ya. Atau prinsip yang ketiga, ini sebenarnya agak mirip teman-teman. Kalau kita diperhadapkan sama situasi yang kayak tadi, bagaimana kita bisa memilih hukum yang lebih tinggi meski harus melanggar hukum yang lebih ringan. Ya lagi-lagi ini kayak berhadapan dengan dua hukum begitu ya. Ini juga ada dalam konteks di Alkitab teman-teman, misalkan waktu murid-murid Yesus itu mengambil bulir-bulir gandum di hari Sabat. Lalu kemudian orang-orang Yahudi waktu itu, muridmu nih kerja di hari Sabat, itu melanggar hukum Taurat. Gitu ya. Teman-teman menarik apa? Yesus kasih rujukan di perjanjian lama, kisah Daud. Daud waktu dalam pelariannya teman-teman itu masuk ke saya lupa ke tempat ibadah pokoknya, lalu kemudian dia makan roti karena dia sangat lapar. Sebenarnya itu roti untuk imam, gitu ya. Jadi ya prinsipnya teman-teman apa ya, dalam tanda kutip Yesus kemudian mengatakan Sabat itu diberikan untuk manusia begitu ya. Kalau Sabat kemudian membuat kamu jadi tidak memanusiakan manusia, something wrong with you begitu. Jadi teman-teman ada orang-orang yang punya prinsip-prinsip seperti ini dalam konteks apakah dia harus berkata jujur atau tidak gitu di dalam sebuah situasi atau kondisi. Dan saya suka sekali teman-teman ada satu ahli yang kemudian memberikan satu prinsip begini, kalau kamu diperhadapkan sama situasi yang seperti tadi begitu ya, ingat satu prinsip. Ketika kita berada di dalam relasi di mana kejujuran itu tidak diharapkan, kita tidak perlu jujur. Ya contoh kayak tadi dalam perang teman-teman. Kalau perang kita kasih tahu, gue strateginya di sini begini loh, ya kita habis begitu ya. Atau dalam konteks kompetisi misalkan teman-teman sedang bertanding futsal atau apa begitu ya. Lalu teman-teman kasih tahu ke lawan teman-teman begitu ya. Nanti gue tuh lebih apa namanya strateginya lewat apa ya sayap ya. Kalau kita kasih tahu kayak begitu kan teman-teman, ya kita habis, kita bisa kalah begitu ya. Jadi teman-teman ini prinsip-prinsip yang saya pikir kita bisa gumuli begitu ya kalau kita menghadapi situasi kehidupan yang apa ya, yang berkata jujur atau tidak jujur itu jadi dilematis. Nah teman-teman, saya di sini bukan mau mendorong teman-teman untuk simply ya udah bohong aja, enggak ya, begitu ya. Saya berharap teman-teman kita nggak jadi orang yang apa ya, legalis begitu ya. Bohong seperti apapun itu dosa dan Tuhan pasti akan bikin kamu masuk neraka, ya enggak juga begitu ya. Ada banyak konteks kehidupan yang saya pikir kita mesti mengerti begitu ya. Nah itu jenis-jenis kebohongan. Nah sekarang saya coba masuk teman-teman, sebenarnya apa sih yang menjadi alasan kenapa orang mesti bohong begitu loh. Kenapa orang tuh harus berkata tidak jujur? Kenapa orang tidak mau mengatakan kebenaran teman-teman? Nah kita pasti juga punya alasan, dan alasan yang saya kemukakan ini teman-teman tentu saja bukan alasan yang baru begitu ya, tapi saya pikir ini penting untuk kita coba ingat dan perhatikan. Yang pertama, ada orang yang memilih untuk berbohong, tidak mengatakan kebenaran demi dapat profit. Ya kalau kita dagang itu banyak sekali begitu ya. Kadang-kadang udah nggak, ini bagus nggak? Bagus begini-begini. Atau ini aja yang lebih bagus, padahal apa namanya, sebagai pedagang dia tahu kalau dialihin ke barang yang itu untungnya bakal lebih besar begitu ya. Dan seterusnya teman-teman. Pasti kita pernah mengalami lah pengalaman-pengalaman seperti ini. Ya kadang-kadang kalau seperti ini juga kalau kita memang apa ya, greed gitu ya, kita rakus tamak sekali terhadap materi begitu ya. Kita memang tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan kebohongan dalam rangka memang kebutuhan ini karena kita mencari untung profit begitu ya. Yang berikutnya ada orang berbohong teman-teman untuk security, untuk rasa aman dia begitu ya. Ya misalkan pernah tuh begitu ya dalam sebuah pembinaan begitu ya. Ini pembinaan untuk para pengurus atau pelayan persekutuan begitu ya. Lalu ditanya, siapa di sini yang saat teduh setiap hari begitu ya.
Tiba-tiba mungkin salah satu ada orang-orang penting di situ, orang-orang yang dikenal saleh begitu ya. Padahal dia mungkin pernah belum tentu juga setiap hari saat teduh begitu ya. Tapi demi rasa aman nama baik dia begitu ya, dia ngaku-ngaku dia saat teduh tiap hari. Begitu ya, atau mungkin siapa di sini yang sudah baca Alkitab full berapa kali begitu ya. Kadang-kadang kan ada pengkhotbah yang begitu banget ya, nanyanya tuh kayak pengen nyalahin aja gitu, kalau nggak lu belum baca Alkitab penuh begitu kayaknya kita berdosa banget, kayaknya kita belum cinta Tuhan banget begitu ya, dan seterusnya. Akhirnya demi rasa aman kita rela berbohong, kita mengatakan sesuatu yang tidak benar. Jadi teman-teman coba cek apa sih latar belakang kenapa kita bisa bohong, teman-teman. Yang berikutnya ada orang bohong demi pleasure begitu ya, demi kesenangan. Ada juga orang berbohong demi apa? Demi comfort, pleasure. Contohnya apa? Demi kesenangan. Misalkan ini banyak dilakukan sama cowok-cowok yang lagi PDKT begitu ya. Cowok-cowok lagi PDKT, teman-teman, saya sangat yakin disitulah masa-masa dia akan melakukan banyak kebohongan begitu ya terhadap seseorang yang didekati. Karena kalau jujur sekali teman-teman, ya dia nggak akan dapat respect begitu ya. Dan seterusnya. Atau kadang-kadang menampilkan sesuatu yang sebenarnya bukan seperti dia. Itu kan juga tindakan tidak jujur dan seterusnya. Jadi teman-teman, saya ajak kita untuk memikirkan ulang alasan-alasan ini untuk menolong kita bisa melihat sebenarnya tuh kita selalu punya pola teman-teman di dalam bertindak begitu ya. Oh kadang-kadang dalam situasi ini gue cenderung akan bohong. Nah kita perlu cari tahu tuh. Saya yakin sekali seluruh tindakan kita sebenarnya kita lakukan karena kita punya kebutuhan teman-teman. Gitu ya. Kalau kita memang punya kebutuhan, kita sangat tidak suka sama rasa tidak aman teman-teman, sehingga kita akan melakukan sesuatu yang membuat diri kita aman, salah satu mungkin dengan berbohong, berarti kita memang punya semacam kelemahan atau lubang-lubang di dalam diri kita itu masalah security. Nah, poin saya begini, kalau kita nggak beresin akarnya begitu ya, apa yang menjadi core-nya, kadang-kadang teman-teman mungkin kita bisa aja nggak bohong 1-2 hari, 1-2 bulan, atau kita nggak bohong dalam konteks tertentu. Tapi dalam konteks yang lain, ketika kemudian rasa aman kita itu sedang diganggu, sangat mungkin kita akan jatuh kepada kesalahan yang sama. Jadi saya berharap kita juga memahami teman-teman bagaimana kita berespon terhadap sebuah keadaan situasi yang kalau kita misalkan dalam konteks ini kemudian kita akhirnya jadi orang yang tidak jujur, ini gue karena apa sih? Nah pengenalan diri yang baik teman-teman itu bagi saya minimal akan sedikit menolong gitu ya, untuk menolong kita bisa mengalami bagaimana kita bisa menghidupi kebenaran. Saya sangat meyakini kalau kita bisa taat gitu ya, melakukan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan itu karena kuasa Injil begitu ya. Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk bisa taat, memberikan anugerah untuk bisa kita taat. Tetapi di dalam konteks mentaati itu kita mesti mengerti bagaimana cara pikir kita begitu ya, pola kerja emosi kita dan seterusnya ketika kita merespon situasi dan keadaan. Supaya kita bisa makin mengerti diri kita, dan di saat-saat kita menghadapi tekanan gitu ya, atau sesuatu yang memungkinkan kita untuk jatuh teman-teman, di situ kita berdoa makin kencang supaya minta kekuatan daripada Tuhan. Waduh Tuhan, gue tolong dong, kalau enggak nih gue bakal jatuh nih. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah teman-teman, kalau teman-teman notice dari semua alasan-alasan mengapa kita berbohong ini, kita sebenarnya kalau boleh saya simpulkan teman-teman, biasanya tuh kita berbohong atau melakukan tindakan-tindakan lain yang merupakan sesuatu yang sebenarnya menunjukkan kalau kita nggak taat sama Tuhan, itu karena ada sesuatu yang lebih kita kasihi. Kita lebih hargai, kita lebih respect, kita lebih hormati, lebih dari kita mengasihi Tuhan. Begitu ya. Jadi di balik kebiasaan kita berbohong atau rasa takut kita untuk mengungkapkan kebenaran, sebenarnya di balik itu teman-teman yang paling mendasar, kita sebenarnya sedang menghargai sesuatu yang bukan Tuhan. Gitu ya. Nah itu sebabnya tadi saya mencoba mengaitkan salah satu dari 10 perintah Allah ini teman-teman dengan 2 Timotius pasal 3. Nah teman-teman, saya tidak akan bahas lebih jauh dan lebih detail tentang 2 Timotius 3 tadi, tapi ada satu penafsir yang memberikan cara mengerti bagian ini menarik teman-teman.
Kalau teman-teman perhatikan, itu sebenarnya tadi ada sekitar 17 atau 18 daftar kefasikan manusia ya. Berlagak tahu, suka membual, memfitnah, bahkan juga termasuk berbohong, tidak mengatakan yang kebenaran situ dan seterusnya. Tapi menariknya teman-teman, Paulus itu menulis dalam satu bentuk atau struktur atau form. Kalau teman-teman perhatikan begitu ya, ketahuilah pada hari-hari yang terakhir manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah, menarik teman-teman, sebenarnya dalam bahasa aslinya menjadi hamba uang itu kurang tepat. Lebih tepat diterjemahkan pecinta uang. Jadi di sini teman-teman, daftar 18 daftar itu teman-teman, itu sudah dibuka dengan dua hal yang semacam punya kemiripan. Mereka pecinta diri dan mereka pecinta uang. Dan menariknya nanti menutup daftar itu teman-teman, mereka lebih mencintai hawa nafsu, mereka lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, menarik, lagi-lagi teman-teman, Alkitab terjemahan baru kurang tepat menerjemahkan menuruti hawa nafsu, karena dalam bahasa aslinya itu lebih tepat diterjemahkan pecinta hawa nafsu. Dan terakhir, daripada menuruti Allah itu lebih tepat pecinta Allah. Sehingga teman-teman ada satu penafsir yang memberikan kalau kita mau memahami daftar ini begitu ya, saya buka slide-nya. Jadi begini, semua daftar kefasikan itu manusia melakukan tindakan-tindakan fasik yang ada di daftar itu sebenarnya bisa dimengerti karena manusia lebih mencintai diri, lebih mencintai uang, lebih mencintai kesenangan daripada mencintai Allah. Jadi nangkep tadi poin saya begitu ya. Kenapa kita berbohong? Karena ada sesuatu yang lebih kita kasihi, kita lebih hargai, hormati daripada kita mengasihi Tuhan. Dan itu juga cara pikir Paulus begitu ya. Waktu dia mencoba mendaftarkan hari-hari terakhir tuh keadaan manusia tuh rusaknya seperti ini loh. Dan kenapa bisa serusak itu? Karena manusia lebih mencintai dirinya, lebih mencintai uang, dan lebih mencintai kesenangan daripada mereka mencintai Allah. Itu sebabnya tadi saya kaitkan dengan 10 perintah Allah. Kita semua sama-sama tahu teman-teman, 10 perintah Allah atau 10 instruksi Allah itu kalau boleh dirangkum begitu ya, intinya itu kan bicara soal apa teman-teman? Bicara soal hukum kasih. 1-4 kasih kepada Allah, 5-10 itu adalah kasih kepada sesama. Begitu ya. Ketika kamu bersaksi dusta tentang sesamamu, tidak mengatakan apa yang benar, ya kamu sedang tidak mengasihi Tuhan Allah dan tidak mengasihi sesamamu. Martin Luther memberikan satu pengamatan yang bagi saya baik sekali teman-teman. Dia mengatakan begini, kenapa sih larangan penyembahan berhala itu jadi perintah pertama? Luther mengatakan karena kita tidak mungkin melanggar perintah kedua sampai ke-10 begitu ya, tanpa terlebih dahulu melanggar perintah yang pertama. Jadi kalau sampai kita bersaksi dusta tentang sesama, kita tidak mengatakan telling the truth about our neighbor gitu ya, sesama kita, karena kita sedang menyembah yang lain, kita sedang mengasihi yang lain. Ketika kita lebih mengasihi yang lain daripada mengasihi Tuhan, dan itu terekspresi gitu ya dalam tindakan-tindakan ya, kita bohong, kita fitnah, kita korup, kita manipulasi, kita nyontek dan seterusnya. Jadi teman-teman, saya harap ini memberikan kepada kita peta dan konsep yang sederhana begitu ya untuk memahami panggilan untuk telling the truth. Sekarang kita masuk kepada aplikasi, apa yang kita bisa aplikasikan dalam bagian ini. Kalau tadi perintah Allah jangan berdusta, mengucapkan saksi dusta, ya pertama kita mesti serius nih sama kehidupan kita. Begitu ya. Apakah berarti Bang ini kita nggak boleh bohong yang bercanda yang seperti yang tadi begitu ya, jocular lie, quote lie begitu ya. Jadi kalau diundang mertua, kalau Mas ditanya masakannya enak apa enggak, kita bilang aja nggak enak Bang, gitu ya. Ya teman-teman, nanti mungkin abis ini kan ada tanya jawab begitu. Nanti kita mungkin bisa diskusi dalam konteks itu. Tapi yang jelas teman-teman, Allah menghendaki kita untuk jangan berdusta. Dan saya bersyukur teman-teman, saya di dalam kuliah 10 hukum gitu ya, saya diingatkan sebenarnya hukum 10 perintah Allah ini kan banyak kata jangan ya. Nah teman-teman, karena ini hukum kasih, maka sebenarnya kita mesti mengerti intensi dari jangan tuh sebenarnya apa.
kamu lakukan yang sebaliknya. Gitu ya. Kalau jangan membunuh artinya apa? Ya kita harus memelihara kehidupan instead of membunuh orang. Kalau jangan berzina artinya apa? Intensi hukum itu karena hukum kasih berarti apa? Ya setia sama pasangan. Begitu ya. Sehingga jangan berdosa teman-teman, intensinya apa? Berkata benar. Gitu ya. Jadi ini panggilan kita nih ganda gitu ya. Via negatifanya secara negatif jangan berdosa, tetapi intensi yang mendasarnya sebenarnya karena ini adalah hukum kasih ya, berkatalah benar tentang sesamamu dan seterusnya. Meskipun kadang-kadang mengatakan yang benar kepada sesama kita itu akan menyakitkan dan akan meresikokan relasi kita dan seterusnya. Tapi itulah panggilan Tuhan begitu ya. Ini yang kemudian dinyatakan oleh pemazmur di pasal 15 begitu ya. Siapa yang boleh menumpang, siapa yang boleh diam di gunung kudusmu begitu ya. Maksudnya siapa yang bisa berelasi intim dengan Tuhan Allah, menikmati persekutuan dengan Dia. Adalah mereka yang berlaku tidak curang, dan salah satu aspeknya pemazmur mengatakan apa? Mengatakan kebenaran, bukan dengan supaya dapat pujian, bukan supaya motivasi yang lain, tapi supaya apa teman-teman? Dengan segenap hati. Gitu ya, orang yang dekat sama Tuhan harusnya menghidupi kehidupan yang dia dengan tulus hati gitu, dengan segenap hatinya mengatakan kebenaran di dalam hidupnya. Dan sekali lagi kita melakukan itu demi menghidupi identitas kita sebagai orang-orang yang telah ditebus, sebagai ekspresi kasih kepada Kristus serta kerinduan untuk meneladaninya. Kalau teman-teman cek semua surat-surat Paulus begitu ya, surat-surat Paulus itu pasti paradigmanya apa teman-teman? Dia beberin dulu apa yang sudah Allah lakukan bagi kita, baru dia masuk yang praktis. Karena Tuhan sudah begini, maka sekarang kamu begini. Jangan membual, kamu jangan begini, kamu jangan berzina, kamu jangan ini segala macam. Jadi teman-teman, inti dari kekristenan itu bukan menghidupi sebuah moralitas demi kita diterima Tuhan. Tetapi karena kita sudah diterima oleh Tuhan, Dia sudah mati bagi kita, Dia sudah menjadikan kita anak-anaknya, maka hidupilah identitas sebagai anak Allah dengan menghidupi kehidupan yang seperti Kristus, yang dengan teguh berkata kebenaran begitu ya, menunjukkan kasih gitu ya, dengan yaitu gitu ya, dengan kata-kata yang benar dan seterusnya. Ya ini yang bisa saya bagikan teman-teman. Kita masuk Q&A, saya serahkan ke Iel, katanya dia yang moderate ya.